PHP.Bub/19/2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020. Diajukan oleh 1 Insinyur H. Herwin Yatim MM, 2 H. Mustar Labolo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 005 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Muhammad Ruliandi SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 09.A dan seterusnya, memberi kuasa khusus kepada Nasrul Jamaluddin SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: 1 Insinyur H. Amiruddin, 2 Dr. Andus H. Furkanuddin Masulili MM, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 007 dan seterusnya, selanjutnya disebut, kami ulangi, memberi kuasa kepada Hermawi Taslim SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai, memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Banggai, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3 dianggap dibacakan. 4. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 dianggap telah dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 dianggap telah dibacakan, bahwa tenggang waktu 3 hari sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 19.19 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 10 dan seterusnya tahun 2020. Dengan demikian permohonan aku diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan aku berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap 2 hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.7 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 3.8 dianggap telah dibacakan.
bahwa perolehan suara pemohon adalah 64.362 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 88.011 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 23.649 suara atau 11,74% atau lebih dari 3.022 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 Tahun 2016 tersebut, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematik, dan masif berupa praktek politik uang yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan calon nomor urut 2, dan adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain untuk mendukung dalilnya tersebut. Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P59. Bahwa dalil pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T10, pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai dengan PT34, dan Bawaslu Kabupaten Banggai mengajukan bukti PK1 sampai dengan PK65. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Adapun terhadap dalil-dalil pemohon lainnya, oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016 Akul. Dengan demikian, setelah memeriksa permohonan pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan meneruskan perkara Akul ke pemeriksaan sidang lanjutan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon yang diajukan oleh pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tengah waktu, dan pemohon adalah pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dan dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1
menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik PFW masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 13:23 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Banggai atau yang mewakili.